Halo Sobat Samuel, buka rekening dana nasabahmu di Star Mobile sekarang juga. Untuk panduannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa juga untuk download Star Mobile dengan kunjungi link di description box atau scan QR Code di postingan media sosial kami. Pertama-tama, buka aplikasi Star Mobile. Kemudian, pilih menu register online. Isi alamat emailmu di kolom email dan isi kolom confirm email dengan email yang sama. Pastikan alamat emailmu aktif ya. Isi juga nomor handphonemu yang aktif dan terdaftar di bank di mana kamu memiliki rekeningmu. Kemudian, pilih opsi memiliki rekening bank yang sesuai dengan rekening bank yang kamu miliki. Setelah selesai, kamu dapat pilih lanjut. Setelah masuk halaman ini, akan ada email berisikan kode OTP yang masuk ke emailmu. Masukkan kode OTP tersebut ke kolom yang tersedia. Pastikan kembali kode yang dimasukkan sudah benar, lalu pilih lanjut. Pada halaman selanjutnya, masukkan nomor IKTP, nama lengkap yang sesuai dengan IKTP-mu, dan NPWP. Oh iya, kamu dapat mengosongkan NPWP jika tidak memiliki NPWP ya Sobat Samuel. Jika sudah, pilih lanjut. Pada halaman ini, kamu diminta untuk mengisi sejumlah data pribadi seperti status kawin, jenis kelamin, tanggal bulan dan tahun lahir, nama ibu kandung, dan lainnya. Pastikan data yang kamu isi sudah benar ya. Jika sudah terisi semua, pilih lanjut. Pada halaman ini, isi alamat email darurat, agama, nomor telepon rumah, nama kontak darurat beserta nomornya, dan alamat domisili. Jika alamat domisili sama dengan IKTP, cukup pilih sesuai domisili. Jika sudah terisi lengkap, pilih lanjut. Di halaman ini, masukkan data pekerjaan yang meliputi profesimu serta data-data lain yang diperlukan sesuai dengan profesimu. Setelah itu, pilih lanjut. Di sini, pilih kategori penghasilan kotor per tahunmu beserta sumber penghasilan tersebut. Setelahnya, pilih lanjut. Di halaman selanjutnya, baca syarat dan ketentuannya, kemudian centang semua checkbox, dan kemudian pilih lanjut. Masukkan nomor rekeningmu yang terdaftar di bank yang telah dipilih, kantor cabang tempatmu membuka rekening bankmu, dan nama pemilik rekening yang sesuai. Setelah dipastikan sudah benar, kamu dapat lanjut ke halaman selanjutnya. Isi profil risiko dan latar belakang investasi yang sesuai denganmu, lalu pilih tujuan investasimu. Jika sudah, lanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini, pilih alamat pengiriman surat yang kamu inginkan dan lanjut ke halaman berikutnya. Halaman terima kasih menandakan pengisian data pribadimu sudah selesai. Setelah itu, kamu dapat melanjutkan proses registrasi selanjutnya ke upload dokumen dengan memilih menu upload dokumen berwarna biru di bawah. Di sini, kamu akan mengunggah IKTP-mu, selfie dengan IKTP dan tanda tangan. Yang pertama, pilih foto IKTP, buka akses kamera dan foto, lalu foto IKTP-mu. Pastikan terlihat seluruhnya di kamera ya. Jika sudah, pilih pakai, kemudian akan muncul notifikasi, upload sukses, pilih close. Yang kedua, pilih selfie dengan IKTP. Foto dirimu dengan pose memegang IKTP seperti yang dicontohkan. Jika sudah, pilih pakai dan muncul notifikasi upload sukses, pilih close. Yang terakhir, pilih foto tanda tangan. Tulis tanda tanganmu di atas kertas putih, lalu foto. Pilih pakai. Jika sudah, akan muncul notifikasi upload sukses. Pilih close. Jika sudah ketiganya, akan muncul halaman terima kasih. Ini menandakan data-datamu sedang dalam proses verifikasi oleh CS kami. Proses verifikasi data sangat cepat loh, kurang dari 24 jam pada hari bursa. Setelah verifikasi selesai, kamu akan mendapatkan email yang berisikan client code dan password yang dapat kamu gunakan untuk login ke Star Mobile. Sampai di sini kamu bisa membuka akun Starmu, namun belum bisa digunakan untuk trading ya. Kamu juga akan mendapatkan email yang berisikan nomor rekening dana nasabahmu. Untuk bisa trading, kamu perlu fund-in terlebih dahulu ke rekening dana nasabahmu dengan jumlah berapapun yang kamu inginkan, karena tidak ada minimum fund-in. Setelah kamu melakukan fund-in, akan ada email masuk dari CS kami yang berisi pin trading yang dapat digunakan di Star. Sampai di sini, akun Starmu sudah siap digunakan untuk trading ya. Sampai di sini dulu ya Sobat Samuel. Untuk tutorial-tutorial lebih lanjut mengenai aplikasi Star, kamu dapat langsung subscribe channel YouTube kami, Samuel Sekuritas. Jangan lupa untuk download Star Mobile dari Samuel Sekuritas Indonesia, your lifelong investment partner.
Ya, selamat sore Sobat-Sobat Samuel. Eh, Kembali lagi ke dalam acara rangkaian webinar kita pada sore hari ini. Saya Nyoman Prabawa sebagai selaku moderator pada acara webinar ini sudah ditemani oleh beberapa tamu undangan nih dan beberapa panelis yang nanti kita bisa berdiskusi langsung. Dari sisi topik yang akan kita bawa pada sore hari ini adalah kita pembahasan dari industri kelapa sawit dan itu secara spesifik industri kelapa sawit yang saat ini sudah ada di Bursa Indonesia. Nah, bersama kita ingin melihat bahwa bagaimana sih beberapa perusahaan sudah mengeluarkan data laporan keuangan di kuartal 4 2022, sehingga kita ingin bisa membahas rounds up ya terkait performa dan kira-kira ekspektasi dan proyeksi di tahun 2023 seperti apa. Hadir bersama kami, ini salah satu analis favorit kita, Bapak Yosua. Nanti juga akan memberikan paparan terkait bagaimana industri kelapa sawit. Dan di sini kita juga bergabung oleh beberapa young generation investors, yaitu ada Bapak Hansen dan Ibu Isabel. Nanti kita juga bisa mendengarkan kira-kira pandangan dari young generation ini, dari generasi Gen Z ya, itu bagaimana sih kira-kira investasi di industri kelapa sawit. Nah, briefing intro seperti itu mungkin ya dari saya. Mungkin bisa saya lanjutkan ke Bapak Yosua untuk bisa kita mulai diskusinya. Silakan Pak Yosua. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Kabar sehat ya Pak? Sehat Pak, silakan. Sehat. Ya, ya oke. Para peserta webinar atau teman-teman semua, salam kenal ya. Kalau yang belum tahu saya, nama saya Yosua Zisoki, analis dari Samuel Sekuritas Indonesia, dan di sini saya lebih banyak covernya saham-saham berbasis plantation atau CPO ya. Dan mungkin kita untuk mempersingkat waktu, kita coba akan share sedikit pandangan kita tentang beberapa outlook dari sektor CPO ini dan kedepannya dan emiten-emitennya seperti apa yang ada di dalam sektor tersebut ya. Saya akan coba share screen sebentar. Oke, semoga terlihat ya. Dan di sini saya cuma mau memperlihatkan saja bahwa sebenarnya setelah tahun lalu ya, di tahun 2022 itu kita bicara karena kita CPO itu sebenarnya punya harga internasionalnya atau Malaysia, kita cukup lebih ataupun fokus ke Indonesia. Kenapa? Karena ada beberapa pembeda lah, harga Malaysia, harga Rotterdam di Eropa, dan juga ada harga lokal kita di Indonesia, di mana kita memakai lebih banyak lelang di Dumai ya, dengan rupiah per kilo. Nah, jadi kita kalau mau kita lihat di kanan atas ini, di mana di tahun 2022 ketika puncak dari commodity boom ya, termasuk ada juga CPO di situ, harganya meningkat cukup drastis karena memang sampai 18 ribuan per kilo, dan itu disebabkan karena tadi ya kelangkaan dari minyak, terutama karena ada Rusia dan juga Ukraina yang bergejolak, ada masalah di sana, sehingga supply dari sunflower terhenti, sehingga itu membuat demand tetap dan supply-nya mengecil, sehingga secara ekonomi klasik membuat harganya juga naik cukup tinggi. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Adanya penurunan ya, dari 18.000 per kilo terus turun hampir ke 7 ribuan, dan ini ada masalah di sini ketika memang kelangkaan minyak nabati di dunia itu berimbas juga kepada kelangkaan minyak goreng di Indonesia ya, di mana banyak yang mau ekspor, dan karena demand dari luar negeri banyak, tapi di Indonesia juga kebutuhannya banyak, sehingga ada beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk keep supply-nya di Indonesia, dan itu membuat harganya cukup turun drastis. Tapi habis itu apa yang terjadi, kita bisa lihat bahwa naik dan kembali naik setelah masalah itu selesai, dan kembali naik, dan sekarang firm di level 12 ribuan per
kilonya. Dan itu mencerminkan harga yang cukup wajarnya ya kalau kita lihat. Dan ke depannya seperti apa outlook-nya, ada potensi untuk tetap bertahan di level segitu karena banyak faktor. Yang pertama faktornya mungkin karena biodiesel, karena kita juga cukup banyak pengguna biodiesel, lalu juga demand dari China juga naik, lalu juga dari India juga naik. Jadi mungkin akan mestakung ya kalau bahasa anak zaman sekarang, yaitu semesta mendukung, di mana harga CPO walaupun kemungkinan cukup kecil untuk kembali ke puncaknya ya 18 ribuan itu sampai 19 ribuan, tapi untuk bertahan di level 12 ribuan itu sangat-sangat memungkinkan. Nah, apakah pertanyaannya nanti munculnya apakah level 12 ribuan per kilo ini akan menjadi level yang bagus atau tidak sih? Dan kalau kita berkaca sebelum pandemi, itu levelnya rata-rata di 8.000, lalu juga di 7.000 ya per kilonya, dan itu mencerminkan sekarang harusnya lebih baik daripada tahun-tahun seperti itu, tahun-tahun sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Karena ya tadi ada biodiesel tadi yang salah satu pembedanya, di mana rasio untuk penggunaan biodiesel ini membuat harga dari CPO ini sangat sulit untuk turun karena demand-nya sangat tinggi di biodiesel, dan juga kebutuhannya cukup banyak, dan hitungan pemerintahnya juga cukup oke ya untuk CPO ini dibeli untuk biodiesel, itu hitungannya juga sudah firm, udah bagus juga, dan juga didukung oleh dana BPD PKS ya, yaitu dana bea keluar yang diterapkan oleh pemerintah ketika kita mau ekspor CPO, dan itu untuk mensubsidi biodiesel kita, dan itulah menyebabkan harganya berpotensi untuk tetap berada di level tinggi, di level pre-COVID, walaupun masih lebih rendah daripada tahun lalu ya. Cuma kita bisa bilang ke depannya akan cukup menarik. Nah, rata-rata kalau saya lihat cost dari para produsen CPO itu berada di level Rp7.000 per kilo atau di bawahnya, bahkan sampai Rp5.000 per kilo. Nah, dari situ aja ada gap yang cukup tinggi ya, dari harga jual 12 ribuan dan juga cost yang cukup rendah ya di 5.000 per kilo dan hingga 7.000 per kilo. Maka itu ada gap yang cukup tinggi ataupun ada margin yang cukup tinggi yang bisa dinikmati oleh para produsen dari CPO gitu. Nah, kalau kita melihat di pojok kiri bawah, yaitu adalah inventory levelnya. Ini kurang update, tapi intinya adalah waktu itu memang tinggi sekali ya. Ketika harga ini kenapa bisa turunnya cukup drastis? Kan yang ditakutkan dari CPO adalah takutnya harganya turun cukup drastis ya. Nah, itu disebabkan memang karena CPO inventorinya di Indonesia khususnya itu meningkat cukup banyak. Ini karena tadi kebijakan yang diterapkan untuk mengabsorb ya produksi CPO ataupun mengunci produksi CPO di Indonesia, sehingga inventory stoknya tuh cukup tinggi sekali, di atas 7 juta ton. Nah, sekarang gimana? Sudah turun lagi, sehingga ini menyebabkan, dan kedepannya juga pemerintah juga sudah belajar dengan apa yang terjadi waktu 2022, sehingga kedepannya mungkin akan dijaga level dari inventory stoknya itu di range 4 juta sampai 6 juta ton per tahunnya ya. Itu yang membuat tidak lagi lah ada potensi untuk penurunan cukup drastis seperti waktu tahun 2022 itu. Nah, kalau kita bandingkan CPO dengan yang lain, kita bisa lihat di pojok kiri bawah, di mana CPO dibandingkan SBO itu sudah lebih SBO ataupun soybean oil itu sekarang masih jauh lebih mahal daripada CPO. Nah, sehingga ini ada potensi di mana demand dari CPO terus ada. Selagi harga ataupun margin antara soybean oil atau minyak kedelai itu jauh lebih tinggi daripada CPO, dan itu membuat demand CPO selalu ada dan memungkinkan lagi untuk harganya tidak turun lagi. Lebih ke arah situ. Dan outlook ke depannya seperti apa? Kita bisa lihat bahwa di slide ini, di mana China palm oil demand-nya kita perkirakan akan terus naik ya, 6 sampai yang tadinya 6,7 di tahun 2022 akan menjadi 6,8 juta ton di tahun 2023. Dan yang di bawah ini adalah India dari 8,5 jadi 9,
Lalu yang terakhir adalah biodiesel yang terus naik, sehingga ini membuat demand secara umum akan meningkat. Dan kalau kita lihat nih di pojok kiri atas ini, di mana Indonesia sebagai produsen, tapi juga sebagai konsumen juga. Nah, 34% konsumsi dunia itu konsumsi CPO dunia itu dikuasai oleh Indonesia. Sehingga ketika Eropa yang menguasai 11% ini, ya turun karena banyak faktor ya, banyak katanya ada black campaign, lalu juga ada pengurangan penggunaan CPO dan soybean oil di sana, itu seharusnya bisa keabsorb dengan adanya tambahan dari biodiesel ya. Jadi bukan hanya untuk konsumsi dari minyak goreng ataupun sabun ataupun deterjen, kita bisa lihat bahwa CPO akan digunakan sebagai green energy, yaitu ada campuran antara palm oil yang sustain dengan minyak mentah yang bisa habis kapan saja. Dan itu akan membuat demand-nya cukup signifikan. Jadi kalau bisa berkaca dari sini memperlihatkan bahwa hal-hal seperti ini memperlihatkan bahwa cukup solid lah harga CPO akan bertahan, gitu ya. Jadi kita perkirakan ke depannya akan cukup mudah untuk bertahan di level 12 ribuan per kilo, atau Malaysian ringgitnya mungkin di 4.000 Malaysian ringgit per ton, di dolarnya itu sekitar 900 hingga 1.000 dolar per tonnya ya. Dan berarti gamenya di mana sekarang ketika kita tahu harganya akan stabil, maka gamenya adalah gimana caranya untuk melihat produksinya ke depannya apakah akan naik atau bagaimana. Jadi daripada kita melihat dari ASP ataupun dari harga jualnya, kita akan bisa lebih banyak lagi melihat bagaimana produksinya, bagaimana volume penjualannya, apakah produsen CPO di Indonesia ini bisa dengan mudah untuk menambah volume. Nah, kalau bisa menambah volume dengan harga yang relatif cukup terjaga tinggi, itu akan membuat laba bersihnya juga meningkat ya. Dan di sini mungkin kita bisa lihat dulu AALI. Nah, AALI ini cukup oke sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari produksinya cukup turun ya dari tahun ke tahun, dan di tahun ini pun turun. Dan kedepannya di tahun 2023 mungkin akan relatif flat ya. Kenapa demikian? Karena tadi age profile-nya dia yang cukup tua, di mana banyak ataupun 27% dari total tanaman dia itu umurnya sudah 26 tahun ke atas. Dan seperti yang kita tahu bahwa prime age dari CPO itu ada di 9 sampai 13 ya. Umur tanamannya 9 sampai 13. Jadi setelah itu produksi mulai menurun dan juga sulit untuk dipanen. Nah, ada dua faktor itulah ya, yang satu produksinya turun dan juga kesulitan dipanen karena saking tingginya pohon, itu membuat produktivitas dari AALI akan cukup pelan ataupun stagnan saja ya, dan itu membuat kita pikir produksinya akan slightly flat lah ya, dan itulah jadi kalau menurut kita AALI sebagai produsen yang cukup tinggi tapi dihukum oleh pasar dengan harga yang turun ya, EV per hektarnya terus turun dari tahun ke tahun, dan itu membuat dia memang terlihat murah tapi outlook-nya juga cukup terbatas, dan itulah kenapa cukup wajar dihargai dengan EV per hektar yang cukup murah. Dan kita masih hold ya untuk AALI karena tadi ya produksinya sulit untuk meningkat. Lalu yang kedua mungkin ada satu lagi adalah Lonsum atau LSIP. Ini juga cukup tua, umur tanamannya rata-rata itu di 17 tahunan dengan 40% umur tanamannya hampir 19 tahun ya. Dengan 40% ada lebih dari 20 tahun. Sehingga ya tadi sama seperti AALI, di mana karena produksinya stagnan, produksinya ini akan turun. Kenapa? Karena umur tanaman yang sangat tua. Dan PR mereka adalah untuk melakukan replanting, dan ketika melakukan replanting berarti mereka akan kehilangan revenue 4 tahun berturut-turut. Karena ketika satu tanaman itu ditebang lalu akhirnya harus ditanam ulang, itu
berarti produksinya hilang dan harus menunggu setelah 4 tahun baru berbuah, tapi buahnya pun belum signifikan kenaikannya, dan baru mungkin 7 tahun ke atas ya baru terlihat bahwa bisa lahan tersebut menghasilkan revenue yang cukup baik juga. Nah, hal-hal tersebutlah menurut kita yang membuat LSIP dan juga tadi Ali akan cukup sulit ya untuk meningkat. Mungkin lebih dari situ, dan juga sekarang EV per hektar juga turun seperti itu. Nah, lanjut kita ke produsen-produsen yang mungkin umur tanamannya jauh lebih muda ya dibanding yang lainnya. Itu salah satunya adalah TAPG, di mana TAPG ini umur tanamannya masih di prima ya, dari 11 tahunan, sehingga kita masih bisa memperkirakan FFB production ataupun buah yang dihasilkan oleh mereka akan bisa meningkat, dan juga CPO produksinya juga meningkat, sehingga itu akan membuat dia akan lebih positif lah dibandingkan dengan yang lain secara umum dan juga secara jangka panjang. Next, kita ada sawit sumber masarana atau SSMS. Ini adalah satu dari beberapa emiten yang ada di coverage kita ya di sektor CPO, di mana kita lihat memang CPO production-nya juga cukup agak tricky kalau melihat ini. Kenapa? Karena dia sudah mulai masuk ke refinery ya, ataupun produk turunan dari CPO, dan itu membuat FFB production tidak terlalu lagi diperhatikan. Jadi dia mungkin akan cukup banyak untuk membeli dari luar. Nah, FFB production-nya akan cenderung turun ke depannya, kita lihat, karena umur tanamannya walaupun sekarang masih di prime ya 12 tahunan, tapi 2 tahun ke depan itu berarti umur tanamannya sudah 15 tahunan lebih, maka itu akan ada sedikit penurunan di sana. Bukan tahun ini, tapi tahun depannya kemungkinan ada penurunan. Cuma CPO produksinya akan dijaga di level yang tinggi karena dia akan membeli dari luar. Tapi ingat, karena beli dari luar maka cost-nya lebih tinggi karena dia butuh karena dia butuh untuk beli dari third party, bukan dari lahan yang dia miliki. Dan itu membuat dia agak tricky, karena tadi secara CPO ataupun secara volume akan turun, tapi secara margin mungkin akan cukup terjaga karena sudah masuk ke refinery. Nah, yang terakhir mungkin yang agak menarik di sini adalah STAA, di mana perusahaan ini memang banyak yang masuknya di prime, 63%-nya prime, yaitu 9 sampai 13 tahun. Cuma tidak terlalu banyak lahannya. Dan jadi kebutuhan dari tidak terlalu banyak lahan yang dia punya ataupun produksi CPO dari internal mereka ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah kapasitas produksi dari mill yang dia punya, sehingga banyak yang dibeli dari luar, dan itu bisa kita lihat di tabel ataupun grafik di kiri bawah ya, di mana secara internal itu di tahun 2023 pun kemungkinan besar 60%-nya akan berasal dari eksternal dan 40%-nya berasal dari internal. Dan itu berarti dia secara volume akan naik, tapi mostly adalah beli dari luar. Dan maka game dia adalah gimana caranya mereka bisa mengakuisisi lahan-lahan sawit lain untuk memenuhi kebutuhan dari pabrik yang mereka punya yang kapasitasnya 2,1 kali lipat dibandingkan dengan produksi dari lahannya sendiri. Dan itulah kenapa kita melihat bahwa CPO production-nya masih cukup oke ke depannya. Cuma secara margin akan lebih tipis ya. Kenapa? Karena tadi lebih banyak dia beli dari luar. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Mas Nyoman. Baik, terima kasih Pak Yosua. Mungkin kita coba diskusi sedikit Pak ya. Tadi menarik sekali dari Bapak sudah sampaikan bahwa Indonesia ini selain dari produser terbesar di dunia ya, dan juga pemanfaatan dari CPO-nya pun konsumer terbesar ya Pak ya. Ini mungkin juga recently dibantu oleh adanya program pemerintah biodiesel ya. Nah, saya mau coba kembali nih ke Bapak nih terkait dari kalau kita tahu kan memang itu terbagi dari supply dan demand, dan saat ini tuh demand kan memang akan lebih stabil ya, lebih defensif karena memang populasi dunia akan bertambah dan semua orang pun pasti butuh produk-produk consumer ya, maupun dari situ makanan,
ataupun dari personal care gitu ya, produk yang membutuhkan CPO. Nah, dari sisi supply nih Pak, kan memang cuaca kalau kita lihat kan makin lama makin worsening ya bisa dibilang ya. Nah ini pun ini bukan tahun lalu pun kan seperti curah hujannya tuh cukup ekstrim ya. Nah itu apakah menurut Bapak apa yang terjadi di tahun lalu dan kira-kira di tahun ini itu apakah akan terjadi hal yang sama atau bagaimana? Silakan. Oke, itu pertanyaan yang bagus karena memang supply juga jadi cukup penting ya. Sebelum ke sana mungkin memang sampai detik ini supply dari CPO global itu akan sangat terbatas pertumbuhannya karena satu dari Indonesia sendiri masih berlaku berlaku untuk dari pemerintah untuk tidak boleh mengeluarkan izin baru untuk penanaman sawit ya. Jadi moratorium ini masih berlaku untuk penanaman sawit yang memang belum ada izinnya. Jadi tidak boleh lagi ada hutan yang dibuat untuk itu. Karena ditakutkan akan membuat kebakaran dan lain-lainnya gitu ya. Dan di Malaysia sendiri sudah full dan kita bisa melihat mungkin CPO mungkin bisa ditanam di India tapi sangat kecil di bawah saja ya yang dekat khatulistiwa. Di Brazil tidak mungkin, tapi di Afrika mungkin tapi cukup terbatas juga. Dan lebarnya di sana tidak terlalu banyak sehingga kita bisa perkirakan secara hektar CPO ini akan stagnan ya secara hektar. Volumenya mungkin bisa tumbuh karena bibitnya, tapi secara hektar yang dipunyai cukup terbatas. Nah, curah hujan memang tahun lalu membuat cukup banyak produsen juga kesulitan ya untuk mempertahankan volume produksinya dan itu terjadi di pertengahan second half ya di Agustus sampai Oktober dan kita perkirakan di tahun ini mungkin akan lebih membaik ya dibanding tahun lalu walaupun Januari dan Februari memang ada curah hujan yang cukup tinggi sampai Maret ini masih ada tapi itu cukup wajar karena memang masih masa hujan ya dan Januari hingga Maret tahun lalu juga masih sama sehingga gamenya adalah memang kondisi La Nina itu biasanya tidak terjadi terus secara beruntun ya di tahun lalu sudah maka tahun ini kemungkinan tidak jadi cukup membaik dan itu membuat harusnya produksi lebih sustain lah ya lebih bagus lah dibanding tahun lalu. Baik, terima kasih Pak. Kita tadi menarik sekali Pak Sosus sempat bahas terkait availability lahan juga, especially di Indonesia ya, mulai agak susah, apalagi pemerintah juga sudah menerapkan ada moratorium ya. Berarti ini memungkinkan nggak Pak, akan ada terjadi semacam konsolidasi lah ya dalam industri di mana lebih pemain-pemain besar tuh lebih mengedepankan inorganic growth ya atau akuisisi gitu ya. Silakan Pak, pandangannya. Ya, menurut kita sih ya kalau mereka terus mau berekspansi, satu-satunya jalan adalah melakukan inorganik atau mengakuisisi lahan-lahan. Problemnya adalah apakah bibitnya sama, apakah bibitnya produksinya akan sama, dan juga apakah ini penerapan ESG-nya sama. Ini kan berbeda-beda ya, jadi mungkin concern-nya ke sana. Mereka semua dan pupuknya dan juga apakah lahannya ini dulunya gambut atau tidak, jadi banyak concern ke sana. Tapi ya satu-satunya yang bisa dilakukan untuk bertumbuh secara cepat di saat-saat seperti ini yaitu adalah dengan langkah melakukan akuisisi lahan sawit yang sudah ada, yang sudah punya izin tentu saja. Dan apakah itu ada ya potensinya sangat besar ke sana. Cuma melihat sekarang sih mungkin belum ya, tapi ke depan kemungkinan itu sangat tinggi sih. Baik, terima kasih Pak. Kembali lagi tadi telah paparan yang beberapa emiten yang sudah ada di bursa ya, seperti ada ALI, LSIP, STAA, dan juga TAPG ya. Ini kan dari sisi strategi mereka kan cukup berbeda juga ya Pak ya. Dan tadi saya melihat juga Bapak bilang bahwa ALI dan juga LSIP mungkin mengingat dari umurnya ini udah mulai menua dan memasuki masa replanting, ini sehingga menyebabkan ada potensi proyeksi penurunan yield ya, yield petanaman gitu, sehingga akan tentunya itu berdampak langsung ke profitabilitas ya. Nah berarti umur muda itu sangat penting ya Pak ya dalam perkebunan kelapa sawit dan menjaga pertumbuhan ya. Oke, umur muda itu penting untuk masa depannya, memang betul. Itu salah satu yang cukup krusial juga, di mana ketika umur tanaman sudah tua, maka profitabilitasnya ke depannya, ya mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depannya malah cenderung turun.
Kalau kita punya banyak umur yang muda ataupun mungkin yang baru 4 tahun baru berbuah atau yang baru masuk ke prime itu di 9 tahunan baru berbuah, berarti mereka punya jangka waktu yang cukup lama untuk terus tumbuh secara volume volume FFB ataupun tandan buah segar yang sudah yang bisa dipanen, dan itu membuat CPO-nya juga pada akhirnya juga meningkat. Nah, ya jadi menurut kita apakah yang bagus yang mana, ya tentu saja yang umur tanamannya lebih muda itu akan masa depannya sangat lebih tinggi lagi ya, karena produksi tadi, dan kita tahu cost-nya juga cukup rendah, dan dengan harga yang relatif stabil. Ketika volume bisa terus tumbuh, maka kita bisa perkirakan segi profitability-nya akan terus membaik ya dari tahun ke tahun. Baik, thank you Pak. Kita kembali lagi Pak, satu kita mau bahas juga di dalam mulai masuk ke profitabilitas ya. Karena memang kan komposisi biaya ini selain harga ya, harga tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ekspektasi mungkin lebih akan menuju new normal ya di dalam suatu industri ini ya. Mungkin di angka range di angka 10.000 sampai mungkin 12.000 sampai 13.000 seperti yang kemarin sudah sempat terjadi ya recently ya. Itu menjadi range level baru ya untuk industri kelapa sawit Indonesia ya. Dari sisi biaya Pak, kita kan tahu nih bahwa pupuk itu menjadi komponen terbesar pertama ya setelah selain labor yang bisa kita bilang kedua ya, dan juga mungkin ada juga biaya BBM ya untuk perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan tracking gitu ya dalam sistem delivery-nya. Nah, itu bisa Bapak kasih gambaran nggak Pak? Kira-kira di 2023 nih ekspektasi seperti apa? Apakah akan ada penurunan biaya dari tahun lalu atau kira-kira relatively flat atau bagaimana Pak? Silakan. Oke, yang pertama adalah kita tadi benar ada 3 faktor yang utama. Mungkin yang kita bahas yang paling mudah dulu ya, itu labor. Nah, labor ini kita pikir dengan adanya Omnibus Law dan juga inflasi kita yang cukup terjaga di tahun 2022 kemarin, sehingga membuat kenaikan upah mungkin akan mudah untuk diadaptasi oleh para produsen sawit ya. Jadi tidak ada masalah di labor karena memang tadi banyak faktor yang mendukung ya. Yang kedua dan ketiga ini cukup berhubungan, yaitu karena yang pertama, yang kedua adalah pupuk. Nah, pupuk ini memang cukup krusial, dan sudah dipastikan mau harganya rendah, harganya tinggi, pupuk pasti akan digunakan ya. Jadi tidak mungkin ketika harga rendah tanaman tidak dikasih pupuk. Nah, kalau mereka melakukan hal itu, maka produktivitasnya impact-nya akan sangat menyedihkan ke depannya, karena yield-nya akan terus berkurang. Jadi pupuk adalah cukup krusial. Nah, problemnya di tahun lalu memang ketika Rusia dan juga Ukraina ini ada konflik, itu membuat perpupukan ataupun komoditas yang berbasis pupuk tadi, ada amonia dan lain-lain itu, dan itu akan cukup kesulitan ya untuk para produsen pupuk untuk mendapatkan bahan bakunya. Jadi cukup sulit, dan masalah itu membuat harga pupuk tahun lalu juga meningkat cukup drastis. Dan tahun ini seperti apa? Kalau kita lihat ya sudah easing ya, karena juga kalau kita lihat kita menurut beberapa produsen pupuk sudah bisa dapat dari Rusia walaupun tidak langsung. Mereka harus kemana dulu baru dapat produksi tadi amonia dan teman-temannya itu dari Rusia ya. Dan dengan demikian secara kuantiti kita masih dapat, dan demand-nya juga relatif stabil, sehingga harusnya sih harga bisa cenderung slightly turun lah, walaupun turunnya mungkin tidak terlalu signifikan, karena turunnya tidak bisa tajam turun ataupun balik ke sebelum adanya perang tersebut. Karena apa? Karena perangnya masih berlangsung sampai detik ini. Dan hal-hal tersebut ya membuat kita pikir di tahun ini pun secara umum harga pupuk mungkin akan bisa lebih turun, jadi margin bisa lebih naik lagi. Tapi kalau kita berkaca tahun lalu ketika harga ya let's say lah harganya jangan yang paling tinggi, tapi mungkin di 12 ribuan. Level mereka, cash cost mereka rata-rata itu 5.000 sampai 7.000. Dengan harga pupuk yang tinggi pun masih sangat menguntungkan, apalagi ketika harga pupuk turun, maka itu akan membuat margin profitabilitas mereka akan semakin membesar juga. Yang ketiga juga sama, BBM ataupun transportasi itu juga jadi salah satu yang concern juga, karena tahun lalu ada kenaikan BBM di Indonesia,
Dan tapi tetap saja mungkin laba bersihnya juga masih cukup oke lah ya di akhir tahun, sehingga itu membuat tidak terlalu berdampak ya, kecuali harga CPO-nya tuh cukup signifikan. Dan hopefully kita melihat tahun ini tidak ada urgensi yang cukup signifikan untuk kenaikan BBM, jadi kita bisa perkirakan sih harusnya secara cost akan jauh lebih terjaga dibandingkan tahun lalu. Mungkin seperti itu Pak Nyoman. Baik, thank you Pak. Jadi ini merupakan salah satu sentimen katalis positif sekali ya untuk industri kelapa sawit, dan tentunya ini bisa diperhatikan juga buat investor-investor bursa kita ya, sehingga kita bisa transaksi juga lebih bergairah lah ya di bursa saat ini ke dalam sektor CPO begitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa memang secara outlook itu perusahaan kelapa sawit itu memerlukan ini juga unggulan Indonesia ya, jadi masih sangat perlu sekali dan sangat menarik untuk dikoleksi gitu ya, untuk berinvestasi, karena pun juga dari sisi profitability sangat baik, dari sisi outlook juga lebih on the upside ya Pak Yosua ya, dan juga dari sisi company balance sheet-nya pun secara cash flow sangat kuat ya, karena kalau saya perhatikan mayoritas net cash semua ya, jadi benar-benar cash rich business ya. Begitu. Nah, saya juga mau nanya nih pandangan Bapak. Kita kebetulan kan selain dari NSS saat ini juga sudah per hari ini tuh sudah closing dari offering period-nya. Sebetulnya yang rumornya sih saya dengar sudah oversubscribe gitu. Cuman detailnya saya belum hasil rekapan finalnya mungkin baru bisa dapat besok ya. Jadi belum bisa disampaikan. Nah, itu saya juga mau mendengar pandangan Bapak, dan juga tahun ini pun ekspektasinya ada PTPN juga ya. Palmco yang digadang-gadangkan sebagai IPO terbesar di dunia begitu ya, untuk CPO ya. Silakan Pak, pandangannya Pak. Apakah momentum ini pas di tahun ini untuk melakukan IPO? Silakan. Oke, untuk IPO ada 2 IPO yang cukup menarik ya. Di tahun lalu pun mungkin kalau misalkan tahun 2020 dan 2019 kita bisa lihat sangat minim ya IPO dari perusahaan-perusahaan sawit, dan mulai di tahun 2022 sudah cukup banyak juga ya yang melakukan IPO, dan itu sebenarnya berarti demand dari investor terhadap perusahaan-perusahaan IPO ini cukup tinggi juga kalau melihat dari banyaknya yang sudah listing di Indonesia juga, terutama di tahun 2022 kemarin yang cukup banyak ya. Dan di tahun ini ya tentu saja NSS salah satu yang cukup menarik. Karena apa? Karena tadi yang kita bahas tadi, yang kita diskusikan bahwa kita melihat bahwa harga itu relatif stabil, maka gamenya adalah gimana caranya untuk terus bertumbuh secara volume. Dan kalau misalkan NSS ini kan menawarkan produsen CPO yang menawarkan tanaman yang relatif sangat muda ya dibandingkan dengan peers ya di tahun ini. Sehingga kalau compete jangka panjang, mungkin kita bicara 5 ataupun 10 tahun ke depan, maka growth-nya mungkin yang lain akan stagnan, tapi NSS kan umurnya sangat muda, sehingga itu membuat dia berpotensi untuk terus menambah produksi, sehingga profitability-nya akan terus naik, dan itu juga cukup oke. Dan kalau kita lihat yang satu lagi ada Palmco, ya jadi PTPN ini juga cukup menarik, karena tadi benar salah satu yang terbesar juga, apalagi untuk CPO adalah yang terbesar di dunia, dan ini akan membuat market cap sektor plantation ini akan meningkat, sehingga secara umum seharusnya itu akan membantu investor yang tadinya tidak melirik ya, investor yang tadinya tidak melirik saham-saham yang berbasis komoditi, soft commodity seperti ini, maka akan mulai untuk melirik, karena tadi secara market cap juga cukup oke. Sehingga dari situ kita melihat bahwa kemungkinannya cukup besar animo masyarakat ataupun animo investor untuk masuk ke sektor ini akan semakin meningkat, dan kita harapkan itu akan membuat sektor ini terus berjaya ya. Apalagi tentu saja dukungan dari pemerintah sangat tinggi, di mana ya tadi ada dana BPDPKS, lalu juga mereka concern untuk karena ini salah satu ekspor yang sangat tinggi juga ya, adalah salah satu ekspor andalan Indonesia juga. Jadi kita pikir secara pemerintah juga sangat-sangat mendukung. Jadi untuk sektor ini cukup punya masa depan yang cukup bagus lah ya kalau menurut saya. Thank you Pak. Nah ini juga kita antisipasikan, betul sekali, saya setuju. Semoga kehadiran dari 2 saham baru ini di dalam industri kelapa sawit bursa kita menambah appetite dan transaksi ya dari sektor kelapa sawit ya. Dan itu pun sehingga karena menambah lagi minat
bahwa memang sektor ini tuh merupakan sektor yang unggulan Indonesia yang wajib kita cintai bersama begitu Pak ya. Nah, oke, thank you Pak Yosua. Mungkin sekarang kita beralih ke segmen kedua nih. Di sini Pak Yosua kebetulan kita ditemani juga oleh dua investor muda ya, yang investor dari generasi milenial dan generasi Gen Z ya, bisa dibilang sangat muda, jadi sudah mulai berinvestasi juga. Nah kebetulan dia juga sudah tertarik berinvestasi di NSS nih kebetulan. Dan ini kita mau coba tanya-tanya dikit ya. Sementara kita sapa dulu sebetulnya Ibu Isabel dan Pak Hansen, apa kabar? Sehat? Thank you ya. Kita mau coba quickly aja nih, coba tanya-tanya ya, melihat testimoni. Kebetulan kan kita tahu bahwa Bapak dan Ibu ini saat ini juga sudah tertarik dan join untuk berinvestasi di industri kelapa sawit ya. Pertama mungkin saya coba tanya ke Bapak Hansen dulu nih. Oke Pak, selamat siang Pak. So far, selamat sore ya, sorry. Sorry. Ada jam 6 ya. Oke. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira Bapak nih sebagai generasi yang investor ya, seberapa banyak sih yang Bapak tahu saat ini terhadap industri kelapa sawit Pak? Bisa di-share kira-kira Pak? Terima kasih. Boleh Pak, terima kasih. Saya izin berbicara ya. Kalau menurut saya sih, setahu saya sawit itu tuh adalah salah satu produk komoditas unggulan Indonesia ya, yang produk turunannya tuh kayak mentega, minyak goreng dan lain-lainnya itu dipakai itu bukan cuma di negara Indonesia doang, tapi itu dipakai di negara lain kan ya, setahu saya ya. Dan tambahannya tuh setahu saya juga kalau sawit itu sendiri tuh merupakan komoditas tuh yang bisa membantu memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sih Pak. Soalnya kalau dari data ekspor kemarin tuh kan ekspor sawit itu kan menyumbang lah ya, exposure-nya besar banget tuh buat total net ekspor Indonesia tahun 2022 kemarin sih. Nah, kurang lebih itulah yang saya tahu buat sawitnya. Baik, oke Pak. Nah, terkait dengan our upcoming IPO nih Pak, PT NSSS. Bapak kira-kira sudah familiar atau kira-kira menurut Bapak apa yang menurut Bapak kira-kira menarik nih perusahaan ini? Ya kalau dari saya sendiri sih, saya udah coba baca beberapa prospektus dan ikut beberapa kali presentasinya ya yang disuguhin dari NSSS sendiri. Kalau menurut saya yang bikin saya tertarik dari NSSS-nya tuh umur-umur sawitnya masih muda loh Pak ya, relatif muda lah dibanding peers-peersnya tuh yang udah IPO kan. Nah dengan buah sawitnya yang masih muda tuh ya saya jujur cukup optimis kalau growth dari NSSS itu sendiri masih akan ada lah untuk beberapa tahun ke depan. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi di presentasinya tuh buah-buahnya aja tuh bagus dan minyak-minyak yang dihasilkan tuh premium. Nah dari kelebihan-kelebihan yang tadi sudah saya sebutkan, kalau saya lihat dari kacamata saya seorang investor ya Pak, ya saya cukup percayalah bahwa NSSS ini merupakan salah satu perusahaan yang layak untuk kita koleksi gitu. Kurang lebih begitulah. Kayaknya suaranya Pak Nyoman kayaknya. Sorry, hai. Sorry, lanjut ya. Lanjut. Oke, mungkin kita lanjut ke Ibu Isabel nih. Mungkin topiknya masih kira-kira sama ya. Kira-kira, what do you think find interesting about NSS? For me, in my viewpoint, ada banyak hal yang sangat interesting about NSSS. Tapi I would have to say the people probably, because not only are the management team of NSSS super capable, but even semua orang yang sudah kontribusi their energy, time, and thoughts into NSSS are very key experience figures. Yeah, most have an average of 20 to 40 years of experience in the industry. Jadi, I think NSSS is more than ready to continue its expansion and growth under this very dedicated leadership of this very qualified team who are able to realize every goal and aspiration of this company. Thank you. And I would like to ask about the structure of the transaction. The company plans to issue also a warrant. As an investor, do you think this is going to be interesting? How do you feel about that? Oh, pasti Pak. I'd have to say the selling point makes it even more of an attractive offer. With the existence of these warrants, investors are given the opportunity to increase their share of ownership in NSSS at an exercise price of IDR 190 in the next 18 months. So to think about it in the long term, with the exercise price in mind, it suggests that NSS stock will have a pretty good trend, which of course is also additionally supported by
really good fundamentals and the business performance of NSSS itself. Wow. So you're quite really familiar with the transaction already. Okay. Let's make it quick. I think one more point that I need to ask is dari kira-kira nih dari Ibu Isabel dan Pak Hansen nih, kira-kira ada pesan apa gak buat PT NSS menjelang kita mau melantai di bursa tanggal 10 September. Pak Hansen dulu, silakan. Boleh. Makasih ya Pak Nyoman. Harapannya sih dari aku sendiri ya, NSSS itu selalu lah menjadi perusahaan yang sukses dan mampu mengeksekusi setiap plan-plan bisnisnya yang akan dihadapi ke depannya, dan selalu bisa menjadi perusahaan yang mampu menjaga kepercayaan para investornya. Itulah kira-kira harapan dari aku. Makasih Baik. Pak. Silakan Bu Isabel. Same question. For me, the hope is, of course, that NSSS can continue to maintain semua advantage that it currently has and the trajectory. And of course, as a public company, hopefully in the future, it can also provide kayak platform of education with the local Indonesian people, so they learn more about the palm oil industry and actually understand that it has a positive impact on the local economy gitu. Very excellent. Oke, saya mau nanya juga nih ke pakar CPO kita ya, Pak Yosua. Ada pesan-pesan terakhir Pak yang mau disampaikan terkait upcoming IPO kita? Oke, ya menurut saya sih ini salah satu saham yang bisa dilirik dan diminati dan cukup unik ya. Karena yang lain mungkin waktu IPO itu sudah harus 10 tahun dan juga sudah prime lah. Jadi mereka memang punya kebutuhan untuk hal-hal yang mungkin bayar hutang ataupun untuk hal-hal lain lah ya. Dan kalau untuk NSS ini kan kalau yang kita baca di prospektus adalah untuk ekspansi bisnis, dan itu salah satu selling point yang cukup tinggi menurut saya sebagai analis ataupun sebagai investor. Kalau menurut saya pun kita lihat bahwa dana yang digunakan nanti itu bukan untuk foya-foya, bukan untuk bayar hutang yang notabene harusnya perusahaan sendiri yang bisa bayar gitu kan. Dan kalau menurut saya dengan hal tersebut itu membuat kedepannya sekarang saja sudah prospektif karena umur tanaman yang muda, apalagi ekspansinya nanti yang ditunggu juga akan membuat produksinya terus tumbuh juga lebih mungkin 15 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan juga masih akan terus tumbuh. Dan kita lihat untuk investor jangka panjang, tentu ini adalah salah satu yang sangat-sangat menarik, apalagi misal proyeksi saya sih ini proyeksi sendiri sih ya, mungkin bisa berbeda dengan kenyataan atau bahkan lebih cepat dari kenyataan, bahwa mungkin di tahun 2024 atau 2025 sudah membagikan dividen, which is dividennya akan terus tumbuh karena tadi produktivitasnya semakin tinggi, dan itu mungkin menjadi salah satu yang menarik ya untuk mengkoleksi saham ini secara jangka panjang. Baik, terima kasih. Oke, kita udah sampai di penghujung acara nih. Mungkin saya juga di sini terima kasih banyak terhadap para panelis kita nih, Bapak Yosua, Bapak Hansen, dan juga Ibu Isabel. Terima kasih sudah join dalam webinar siang hari ini. Dan untuk sobat-sobat Samuel sejoining untuk menonton acara sore hari ini, terima kasih sudah hadir. Dan juga semoga terima kasih juga partisipasinya yang turut membeli IPO, subscribe IPO NSS. Dan untuk para investor, mungkin kita bisa bersama-sama tumbuh bersama ya. Dan semoga bisa diharapkan bisa hold the investment, karena value di depan itu masih panjang begitu ya. Jadi, dan juga kalau yang masih belum beli, jangan lupa dibeli, di subscribe pada tanggal listing date hari Jumat tanggal 10 Maret 2023. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekarang kita mau coba foto bersama dulu ya, bersama para panelis. Mungkin terserah, gayanya bebas, bisa jempol. Kalau saya sih favoritnya gaya. Oke, intri ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau begitu, terima kasih banyak semuanya. Saya Nyoman Prabawa undur diri. Terima kasih banyak untuk para panelis dan seluruh peserta yang sudah hadir. Saya pamit, terima kasih. Sore semuanya. Terima kasih banyak Pak Nyoman dan Bu Isabel dan Pak Hansen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.